Perang Dunia II, perang yang mengubah wajah dunia. Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939 hingga 1945 di 3 titik sentral belahan dunia, yakni Eropa, Afrika Utara, dan Asia Pasifik. Perang Dunia II melibatkan banyak negara yang terbagi dalam blok sekutu dan blok poros. Negara yang termasuk blok sekutu adalah Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Sementara negara yang termasuk dalam blok poros adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Eskalasi Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik memuncak tatkala militer Jepang melakukan serangan hebat terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat di pangkalan AL Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Serangan mendadak yang mematikan ratusan orang dan menghancurkan pangkalan militer Amerika ini sontak memicu Perang Asia Timur Raya. Pergerakan masif militer Jepang akhirnya masuk ke wilayah Indonesia. Belanda yang sejak tahun 1940 berada di bawah kontrol Jerman tak punya pilihan selain menyerah kepada Jepang yang merupakan sekutu dekat Jerman. Jepang secara resmi menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak itu, dimulailah era pendudukan Jepang di Indonesia. Bangsa Indonesia dibujuk agar membantu Jepang dan rakyat banyak dimobilisasi untuk kepentingan perangnya dengan dijanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk PETA atau Tentara Pembela Tanah Air. Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang baru saja dinobatkan menjadi raja tak mau rakyatnya dikirim sebagai tenaga kerja rodi Jepang. Sultan bersiasat dengan memanipulasi data hasil pertanian dan mengajukan program pembangunan selokan Mataram untuk kepentingan meningkatkan hasil pertanian. Ide Sultan disetujui Jepang, sehingga rakyat Jogja selamat dari mobilisasi kerja rodi di luar daerah. Namun bercokolnya Jepang di Indonesia tak berlangsung lama, menyusul berakhirnya Perang Dunia II di Eropa yang dimenangkan sekutu. Maka pihak sekutu pada 28 Juli 1945 mendesak Jepang menyerah. Namun kepalang basah, Jepang tak sudi dan terus melawan. Puncaknya, pasukan sekutu menjatuhkan bom atom ke 2 kota utama Jepang, yakni Nagasaki dan Hiroshima pada 6 dan 9 Agustus 1945. Serangan bom nuklir yang menewaskan ratusan ribu rakyat Jepang tersebut sangat memukul Jepang hingga akhirnya menyerah dan takluk pada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang sampai ke telinga kaum revolusioner Indonesia. Situasi direspon cepat. Para tokoh pemuda mendesak Soekarno-Hatta dan memaksa disegerakan pernyataan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui persiapan singkat, akhirnya proklamasi kemerdekaan dibacakan pada Jumat Legi, 17 Agustus 1945 pagi hari jam 10.00 di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Pada sore hari pukul 19.00, berita proklamasi kemerdekaan pertama kali diberitakan melalui siaran radio di RRI Jakarta
oleh Yusuf Ronodipuro dan Bahtiar Lubis. Kabar Indonesia Merdeka segera menyebar. Surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Pakik Merdeka membahana ke seluruh pelosok negeri. Di Yogyakarta, murid-murid perguruan taman siswa dipimpin Ki Hajar Dewantara berkeliling kota menggunakan sepeda sambil meneriakkan pakik Merdeka. Pimpinan Ki Hajar Dewantara menganjurkan untuk pelajar pemuda melakukan perjalanan keliling kota dengan melakukan pakik Merdeka, 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 dan semuanya itu penggeluran di kota Yogyakarta. Itu merupakan satu peristiwa historis yang belum pernah terjadi pada hari-hari itu. Akhirnya setelah selama 3,5 abad bangsa Indonesia dikangkangi kaum penjajah, Indonesia menjadi negara berdaulat. Selang 1 hari kemudian, Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Pakualam Sri Paduka Pakualam VIII mengirimkan kawat ucapan selamat dan menyatakan Yogyakarta bergabung ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita tunggu saat begini nih. Nah, kemudian beliau itu dawuh, udah kirim ucapan selamat. Nah itu ucapan selamat untuk 3, Bung Karno, Bung Hatta, dan Widyodiningrat. Dukungan dari Kerajaan Yogyakarta menjadi penyokong kuat terhadap bayi Republik yang baru lahir. Pernyataan itu dikukuhkan kemudian dalam amanat 5 September 1945 yang dibalas pemerintah RI dengan piagam kedudukan yang menyebutkan pemerintah RI mengakui Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan menguasanya memiliki hubungan langsung dengan pemerintah pusat. Dan kemudian pernyataan itu disambut oleh Presiden Republik Indonesia dalam bentuk satu pengiriman piagam kedudukan. Istilahnya piagam kedudukan atau pernyataan kedudukan posisi dari Sultan dan Pakualam. Yang mendudukan kedua pimpinan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka, untuk menduduki pimpinan pemerintahan daerah Yogyakarta sebagai daerah yang istimewa. Dan kemudian pernyataan dari Presiden, dari Sri Sultan dan Swagan itu juga kemudian disambut oleh para abdi dalamnya yang juga melakukan deklarasi apa yang dikenal deklarasi kesetiaan pada tanggal 27 bulan September 1949. Mereka menyatakan di belakang Sri Sultan dan di belakang Republik Indonesia. Legal standing inilah yang menjadi dasar utama keistimewaan Yogyakarta yang setelah melalui proses perjuangan panjang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Euforia proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia rupanya hanya berlangsung kurang dari 1 bulan. Pada tanggal 15 September 1945, tentara sekutu mendarat ke Indonesia. Sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang. Sialnya, kedatangan sekutu diboncengi oleh tentara Nica atau militer Belanda yang ingin kembali mengambil dan menguasai wilayah jajahannya Indonesia. Sepak terjang tentara Nica membuat kondisi keamanan ibu kota Jakarta tidak aman. Bahkan terjadi insiden penyergapan dan penembakan terhadap sejumlah menteri. Bayi Republik yang baru lahir pun terpaksa harus diselamatkan. Di tengah situasi ketidakpastian, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 2 Januari 1946 mengirimkan kurir ke Jakarta untuk menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Soekarno. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menawarkan Yogyakarta
sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Tawaran ini disambut baik Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi negara. Persiapan kepindahan ibu kota pun langsung dirembuk dalam sidang kabinet tertutup. Rencana pun disusun dengan cermat, mengingat situasi keamanan Jakarta sangat rawan. Selepas petang, hari Kamis Kliwon, tanggal 3 Januari 1946, di jalur kereta api yang terletak di belakang kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, tiba sebuah gerbong dengan ditarik lokomotif secara berlahan. Lampu kereta itu dimatikan agar tidak memantik curiga. Soekarno, Hatta, keluarganya naik kereta api tapi dengan sembunyi-sembunyi, dan kemudian kereta api juga lalu bergerak ke arah Pasar Senen dan sebagainya, di mana para pemimpin yang lain sudah siap menunggunya, dan kemudian naik satu persatu ke gerbong yang telah direncanakan itu, kemudian lalu berangkat pada sore hari itu terus menuju ke arah ke timur ke Yogyakarta. Pada Jumat Legi, 4 Januari 1946 pagi hari, rombongan gerbong rahasia itu tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta dengan selamat. Hadir Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pakualam VIII, dan Jenderal Sudirman menyambut kedatangan Soekarno dan kawan-kawan. Dan sejak saat itu, ibu kota Republik Indonesia untuk sementara berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta lantas tinggal sementara waktu di Puro Pakualaman sembari menunggu Istana Gedung Agung Yogyakarta selesai diperbaiki. Bung Karno transit dulu atau menginap dulu di Puro Pakualaman. Di sini beliau menginap selama 7 minggu, 7 minggu, dan setelah Gedung Agung selesai dan dibersihkan, baru Bung Karno pindah ke Gedung Agung. Nah, selama di Pakualaman, Bung Karno bersama dengan Ibu Negara Fatmawati, juga Wakil Presiden Bung Hatta, juga bersama Ibu Rahmi Hatta. Juga ada beberapa staf yang mengikuti, dan ada tinggal di beberapa kamarnya memang dekat ya, kebetulan dekat. Seluruh biaya operasional pemerintahan dan para pejabat Republik Indonesia selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman lantaran kondisi keuangan negara kala itu sedang sangat buruk, bahkan kosong. Di Puro Pakualaman, Sang Dwi Tunggal menempati 2 buah kamar bersebelahan berukuran besar di Gedung Purworetno. Kamar Bung Karno dan Bung Hatta sampai sekarang masih dipertahankan keasliannya. Bahkan ranjang Bung Karno dan toilet duduknya pun masih disimpan dan dirawat oleh pihak Kadipaten Pakualaman. Keduanya tinggal di Puro Pakualaman selama kurang lebih 7 pekan. Selama Yogyakarta menjadi ibu kota Republik, banyak terjadi peristiwa politik penting. Salah satunya yang jarang terpublis adalah diselenggarakannya kursus-kursus bagi kaum perempuan. Tercatat sejak Februari hingga Mei 1946, Kementerian Penerangan yang beralamat di Jalan Code nomor 2 mengadakan kursus penerangan dan jurnalistik. Lokasi kursus di Kompleks Istana Gedung Agung setiap pukul 3 sore. Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan. Sayangnya, lantaran kondisi perjuangan revolusi, tidak semua aktivitas pemerintahan RI di ibu kota Yogyakarta terdata baik. Sedikit di antaranya yang diketahui adalah Istana Gedung Agung sebagai kediaman Presiden, Hotel Merdeka atau sekarang Ina Garuda sebagai pusat pemerintahan, Departemen Sosial menempati sebuah rumah di belakang Gereja Kota Baru, Kantor Sandi Negara di Puro Pakualaman. Kepindahan ibu kota ke Yogyakarta bukan tanpa resiko. Yogyakarta menjadi sasaran agresi militer Belanda. Pada periode itu pula,
tepatnya 29 Juli 1947, 3 penerbang terbaik yang dimiliki Republik Indonesia, yakni Agustinus Adi Sucipto, Abdul Rahman Saleh, dan Adi Sumarmo gugur setelah pesawat Dakota VT CLA yang ditumpangi sekembali mengambil bantuan obat-obatan jatuh dan terbakar di Dusun Ngoto, Sewon Bantul karena ditembak pesawat intai Belanda. Ketiga nama penerbang tersebut kini diabadikan menjadi nama bandar udara. Pada agresi militer 19 Desember 1948 dengan kekuatan penuh, Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta. Pagi hari, pukul 6:15, pesawat-pesawat Belanda membombardir ibu kota, terutama lapangan udara Maguwo. Dalam waktu singkat, Maguwo jatuh dan direbut Belanda. Serangan terhadap ibu kota Yogyakarta juga disertai dengan penerjunan pasukan payung yang langsung menusuk di jantung pemerintahan. Selepas tengah hari, ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Brastagi dan selanjutnya Parapat. Namun sebelum tertangkap, Presiden sudah mengirimkan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang tengah berada di Bukit Tinggi Sumatera sebagai akting presiden dan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman menolak tunduk. Bersama pasukannya ia menyingkir keluar kota Yogyakarta dan memulai perang gerilya. Ia merambah pegunungan dan hutan belantara serta desa-desa terpencil di Gunung Kidul, Wonogiri hingga Pacitan dengan kondisi sakit paru-paru sehingga terpaksa ditandu. Banyak negara mengecam Belanda untuk menghentikan serangan militernya terhadap Indonesia dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta serta mendesak pasukan Belanda ditarik mundur dari wilayah Indonesia. PBB selanjutnya membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang terdiri atas Amerika, Belgia, dan Australia. Tugasnya mengakhiri peperangan antara Belanda dan Indonesia melalui jalur perundingan. Saat delegasi UNCI disertai banyak wartawan asing tengah mengadakan perundingan di Yogyakarta, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk merancang serangan spektakuler terhadap jantung kota Yogyakarta. Tujuannya untuk membuka mata dunia bahwa eksistensi Republik Indonesia masih ada. Tibalah saatnya detik-detik serangan umum. Bersamaan dengan sirine tanda berakhirnya jam malam pada hari Selasa Pon 1 Maret 1949 jam 6 pagi, ribuan tentara gerilya menyerang Yogyakarta dari 5 penjuru kota. Sektor barat dipimpin Letkol Soeharto, sektor utara dipimpin Letkol Vence Sumual, sektor timur dipimpin Mayor Kusno, sektor selatan dipimpin Mayor Sarjono, sektor kota dipimpin Letnan Marsudi dan Letnan Amir Murtopo. Pertahanan tentara Belanda jebol dan mereka meninggalkan pos-pos militer dan menyingkir keluar kota. Sudah menduduki Jogja berarti Republik sudah habis. Itu propagandanya Belanda. Itu ditangkal dengan peristiwa serangan 1 Maret untuk menyatakan bahwa Republik Indonesia pasukannya masih hidup, masih mempunyai kekuatan. Oleh karena itu tanggal 1 Maret dilakukan peperangan yaitu yang menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Para tentara gerilya berhasil menduduki kota selama 6 jam. Gudang senjata di Watson, kantor pos, benteng Fredericksburg, Malioboro berhasil diduduki pasukan Republik. Beberapa buah kendaraan lapis baja dapat direbut pasukan TNI. Namun meski hanya pendudukan selama 6 jam, dampak dari serangan umum 1 Maret sangat besar bagi kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Serangan itu mampu menjatuhkan moral penjajah. Mereka tidak menyangka pasukan Republik rupanya memiliki kekuatan yang solid untuk mengalahkan mereka. Selain itu, serangan umum memancing dukungan simpati dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kemerdekaan Indonesia. Kesuksesan para tentara gerilya berkat semangat bambu runcing dan janur kuning yang menjadi simbol kejuangan rakyat melawan Belanda.
Dari segi korban, tercatat 353 tentara Indonesia tewas dalam serangan ini. Dari pihak Belanda, menurut majalah Belanda The Wapenbroeder, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 sebanyak 200 tentara tewas. Alhasil berkat perjuangan rakyat semesta, NKRI dapat dipertahankan. Yogyakarta menjadi benteng Republik yang tangguh. Akhirnya pasukan tentara Belanda resmi ditarik dari seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada 30 Juli 1949. Bung Karno dan Bung Hatta pun dibebaskan dan kembali ke ibu kota Yogyakarta. Pada tanggal 30 Juni 1949 pukul 20.00 malam, Sri Sultan memberikan pidato melalui siaran radio di RRI menyatakan proklamasi kedua bahwa Republik Indonesia telah sepenuhnya merdeka dan lepas dari cengkeraman Belanda. Proklamasi kedua ini relatif kurang terdengar dalam narasi sejarah kejuangan bangsa Indonesia. Padahal, esensi dari proklamasi kedua ini memiliki arti penting tegaknya kedaulatan bangsa dari cengkeraman Belanda. Menunjukkan kalau kayaknya itu inilah pernyataan sakjanjane kaya proklamasinya DIY, ya, proklamasinya DIY itu sebetulnya negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang bersifat kerajaan. Usai peperangan, tepatnya pada 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman akhirnya kembali memasuki ibu kota Yogyakarta setelah berbulan-bulan melancarkan perang gerilya. Kembalinya Panglima Besar menandai kekuatan TNI telah sepenuhnya menguasai ibu kota Yogyakarta. Kedatangan Pangsar Sudirman disambut sukacita rakyat. Di teras istana, Presiden Soekarno menunggu kedatangan Pak Dirman. Saat bertemu, kedua pemimpin bangsa tak kuasa menahan haru dan saling berpelukan erat. Momen dramatis ini menjadi salah satu kisah epik sejarah kejuangan bangsa Indonesia. Begint de ronde tafelconferentie. Pada 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Dari pihak Belanda hadir Ratu Juliana dan dari Indonesia hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Sementara di Istana Negara Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan antara Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia Tony Lovin dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri. Setelah penandatanganan itu, keduanya berdiri di depan istana untuk menyaksikan penurunan bendera Belanda diganti sangsaka merah putih. Ten slotte voegen zich ook de heer Lovink en Sultan Hamengkubuwono van Jogja zich bij de autoriteiten die zich inmiddels voor de militaire onderdelen op het veld hebben opgesteld. Binnen enkele ogenblikken zal de Nederlandse driekleur, die zoveel jaren over Indonesië heeft gewapperd, plechtig worden neergehaald. Voorgoed. Voor alle Nederlanders een moment van weemoed, voor de Indonesiërs een ogenblik van vreugde en blijdschap. Pada tanggal 17 Desember 1949, Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah
sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang yang beragama, Selesai pelantikan Presiden RIS, Soekarno menerima defile pasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Tibalah di penghujung episode Yogyakarta, Kota Republik. Setelah pengakuan kedaulatan secara resmi oleh Belanda, maka pada tanggal 28 Desember 1949, ibu kota Yogyakarta berpindah kembali ke Jakarta. Tentu banyak kenangan, bersimbah peluh, darah, bahkan nyawa dari para pejuang saat berada di Yogyakarta untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Mengenai cek 6 juta gulden yang diberikan oleh Sri Sultan, yang pada waktu itu sebetulnya itu menjelang Jogja kembali. Sudah dinyatakan bahwa Belanda itu harus ditarik dari Jogja. Sehingga Sultan pada waktu itu siap-siap. Nah, pertama kali beliau tidak pernah meninggalkan Bung Karno. Ya, beliau mendatangi di Bangka, tepatnya adalah di Menumbing. Bangka di Menumbing. Kebetulan waktu itu ada pesertanya yang derek itulah dalam bahasa anunya itu, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Rono Dipuro. Itu. Ya, ini Pak Yusuf Rono Dipuro itu ini. Ya. Ini saksi yang hitam di atas putih mengatakan melihat sendiri, ya, melihat sendiri waktu itu. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta. Sebelum meninggalkan Yogyakarta, Soekarno menuliskan pesan mendalamnya terhadap Yogyakarta. Yogyakarta menjadi termasyur karena jiwa kemerdekaannya. Hidupilah jiwa kemerdekaan itu, tulis Soekarno. Hari itu juga, Soekarno dan para pemimpin republik lainnya kembali ke Jakarta, dan ibu kota secara resmi kembali ke Jakarta. Pemimpin arif nan bijak, rela menjelata, sama hilangkan jarak, mengayomi, memahami apa maunya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang saya banggakan dan saya cintai, saya selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan, di mana dalam kewenangan ini saya akan membuat surat keputusan gubernur yang isinya setiap tahun tanggal 4 Januari wajib bagi warga masyarakat Jogja untuk memperingati Yogyakarta, Kota Republik. Untuk itu harapan saya, mari kita sengkuyung bersama setiap 4 Januari ini sebagai kekuatan kita bersama untuk membangun kebersamaan di dalam kita memberikan kontribusi dan menatap masa depan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah penyelamat kelangsungan sejarah negeri, negarawan sejati.